Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Sadam Ali, SPMSI, salah satu dosen di program studi Arsitektur Lanskap, Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Tanaman dalam Lanskap. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut ini penjelasan mengenai mata kuliah Tanaman dalam Lanskap. Mata kuliah Tanaman dalam Lanskap memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa mengenai jenis, fungsi, dan kegunaan tanaman lanskap dalam mendukung kegiatan perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lanskap untuk menciptakan lanskap yang fungsional dan juga estetik. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari lingkup materi berupa kingdom plante, taksonomi tumbuhan, klasifikasi tanaman lanskap, fungsi ekologi tanaman lanskap, fungsi arsitektural, fungsi estetika. Selain itu, diajarkan juga kepada mahasiswa terkait tanaman dengan penggunaan khusus, seperti penggunaan tanaman untuk penunjang budaya, religi, dan identitas lokal, serta tanaman untuk kesehatan, tanaman untuk fungsi ekonomi, flora khas Sumatera, serta penyakit dan hama tanaman. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, yang ditempuh dalam 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan UAS. Adapun kriteria penilaian terdiri atas tugas kelompok 50%, tes tulis UTS dan UAS masing-masing 15%, dan kuis 20%. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini dilakukan secara tatap muka, dengan metode pembelajaran yaitu case-based learning. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa mampu mematuhi dan menguasai teori di bidang arsitektur lanskap, dan capaian pembelajaran lulusan yang didukung adalah menguasai konsep, teori, dan keterampilan di bidang arsitektur lanskap. Adapun beberapa referensi utama yang digunakan yaitu Introduction to Botany oleh Abdel Ghani tahun 2016, Tanaman Hias Lanskap oleh Lestari dan Kencana tahun 2015, dan buku Tanaman Hias dalam Lanskap oleh Ali, Fidiana, dan Nuraini tahun 2024. Selanjutnya, saya akan menunjukkan cuplikan kegiatan pembelajaran mata kuliah Tanaman dalam Lanskap yang dilakukan secara sinkronus di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini kita mulai kembali mata kuliah Tanaman dalam Lanskap ya. Sebelumnya untuk memulai kuliah kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen terlebih dahulu ya. Muhammad Kakak Pratama, ada? Baik. Kemudian Jehan Albantani, hadir ya. Putri Destiva. Kemudian Muhammad Sultan Fawaz Kahar, tidak hadir ya. Baik. Marsha Adelirna, Irna Nur Halimah, tidak hadir juga. Marito Tamba, baik. Uhti Ningrum, Nabila Rosyifa, Zulfita Amanda, baik. Baik, dua orang tidak hadir ya hari ini untuk kuliah Tanaman dalam Lanskap. Baik, untuk materi kali ini ya, kita sudah masuk minggu 9 tentang fungsi arsitektural tanaman dalam lanskap. Sebelumnya ada yang mau review dulu materi sebelumnya apa saja sih terkait dengan tanaman dalam lanskap? Kalau jenis tanaman lanskap ada apa saja? Coba ingat-ingat lagi. Dari rumput kan, kemudian pohon, terus ya ada perdu, ada semak ya. Jadi itu adalah jenis-jenis tanaman lanskap. Nah, kemarin kita belajar tentang fungsi ekologisnya. Hari ini kita belajar tentang fungsi arsitektural dari tanaman lanskap. Seperti biasa tentunya ada capaian pembelajaran mata kuliah ya. Jadi CPMK di tanaman ini adalah CPMK 5.1 yang terkait dengan bagaimana mahasiswa mampu mematuhi serta menguasai teori di bidang arsitektur lanskap. Dalam hal ini di pertemuan yang 9 ini adalah fungsi arsitektural tanaman ya. Jadi kalian bisa tentunya menguasai serta mematuhi daripada teori bidang arsitektur lanskap dalam hal fungsi arsitektural tanaman.
itu. Nah, apa itu fungsi arsitektural tanaman? Fungsi arsitektural tanaman terkait dengan fungsi tanaman sebagai pencipta atau pembuat ruang. Terutama kan kalau tanaman itu ada sih yang indoor dan outdoor ya, tapi terutama adalah di ruang luar ya atau outdoor. Ruang luar sendiri adalah satu area yang dibatasi, ditentukan dan diadopsi oleh manusia untuk kepentingan manusia ya. Kemudian tanaman lanskap banyak digunakan. Tentunya kan kalau di lanskap ya, tanaman itu adalah core utama kita ya. Kita harus banyak menguasai tanaman, mulai dari jenis dia adalah penutup tanah ya, sampai ke pohon seperti itu, untuk membuat ruang luar sesuai komponen ruang luarnya seperti itu ya. Nanti dia ada nanti bidang alas, bidang vertikalnya ya yang membatasi ruang satu dengan ruang lain, serta ada bidang overheadnya atau atapnya. Nah, komponen ruang luar kalau kita tahu ya, ada bidang alas atau lantai. Ini ya, ini bidang alas ya, ini bidang alasnya, lantainya. Tentunya kalau tanaman yang menjadi bidang alas ini adalah tanaman-tanaman penutup tanah atau ground cover ya, semak-semak itu bisa. Kemudian ada bidang vertikal. Bidang vertikal tentunya apa di sini kalau kalian lihat, yang jadi pembentuk ruangnya, yang vertikal, yang dari tanaman. Bisa ya, semak bisa ya, ini kan pembatas ya, jadi ini bisa bidang vertikal. Terus apa lagi? Ya, ini ya, jadi batang pohonnya adalah bentuk dari bidang vertikal ya, atau pembatasnya. Kalau overheadnya apa? Ya, tajuk pohonnya adalah bidang overhead. Jadi secara umum seperti ini ya, komponen bentuk ruang luar, terutama yang dibentuk oleh kumpulan tanaman ya, pohon, semak. Apalagi kalau dia multi layer seperti ini, itu akan banyak membuat terutama bidang vertikal ya. Biasanya kalau bidang overhead itu adalah tajuk pohonnya ya, tajuk pohon ataupun bisa tanaman merambat yang memang dia rambatkan di atas gitu ya. Kemudian bidang alas, lantai oleh tanaman, ya ini tanaman dapat menjadi bidang alas dan lantai di dalam tapaan lanskap ya. Bisanya dari jenis apa saja, yakni jenis penutup tanah dan juga rumput. Kemudian bisa juga disesuaikan dengan morfologi atau bentuk dari tanaman tersebut ya. Apakah dia tanamannya itu tahan injakan ya, bidang alasnya yang bisa diinjak, bisa rumput kan tahan injakan, ataupun hanya sebatas untuk fungsi estetika saja. Jadi hanya untuk menutupi ground cover saja. Nah, ini jenis-jenis tanaman untuk bidang alas, dari mulai jenis rumput yang kalian tahu ya, gajah mini yang paling terkenal di lanskap ya, gajah mini, kemudian Manila, Bermuda, Agrotis, belulang dan lain sebagainya. Kemudian dari ground cover ya, yang umumnya adalah kacang hias, kemudian chlorophytum ya, lili paris, kucai mini, lili alang hijau, krokot, dan tanaman-tanaman lainnya ya, tanaman-tanaman ground cover lainnya. Ini adalah untuk dia membuat bidang alas ya, atau lantai. Ini contohnya kalau di padang rumput buatan, lawn ya, di karang rumah misalnya, atau di taman-taman ya, misalnya di Kebun Raya Bogor nih, salah tempat di Kebun Raya Bogor menggunakan rumput atau padang rumput buatan untuk sebagai bidang alas. Kemudian juga kalau di alami ya, tadi kan lanskapnya lanskap buatan ya, sekarang ada lanskap yang alami. Untuk bidang alas oleh tanaman adalah misalnya stepa ya, dari bahasa Inggris steppe artinya padang rumput, sehingga jika dilihat dari bahasanya tadi bahwa stepa artinya adalah dataran berupa padang rumput. Nah, ini adalah memang alami, tumbuh alami. Kemudian savana sama ya, padang rumput tapi dia memang ada pohon-pohon yang tersebar. Kalau yang stepa tidak ada pohon-pohonnya, kalau yang savana padang rumput tapi ada pohon-pohon yang tumbuh jarang. Nah, ini adalah bidang alas yang alami atau lantai yang alami dibuat oleh tanaman. Nah, sekarang bidang vertikal. Bidang vertikal tadi katakan yang paling mudah sering dilihat oleh manusia ya. Memberikan dampak paling besar sebagai penutup ruang luar, variasinya karena tinggi dari tanaman serta kepadatan dari tanaman tersebut. Kemudian menjadi bidang vertikal atau pembatas. Jenis tanaman itu dari golongan semak, dari tanaman merambat bisa, perdu bisa, serta pohon yang bisa memang menjadi pembatas dari ruang luar. Nah, untuk semak seperti apa yang bisa dikatakan sebagai bidang vertikal pembatas ya?
Biasanya dia masa daunnya itu atau rantingnya rapat atau padat, kemudian ditanamnya secara massal ya. Kalau misalnya hanya satu tanaman saja, semak misalnya, itu kan tidak akan menjadi bidang alas ya, bidang vertikal ya. Tapi dia harus ditanam secara massal agar bisa menjadi pagar misalnya atau menutup ya, screen. Dan ketinggian relatif diatur sesuai dengan berapa kita mau tingginya, bisa sebagai border atau screen ya, pembatas atau penghalang, dan juga bisa menjadi pengarah. Biasanya tanaman evergreen lebih baik. Kenapa kira-kira tanaman evergreen dia lebih baik digunakan sebagai bidang pembatas, tanaman untuk bidang pembatas? Kira-kira kenapa? Kenapa tidak dengan yang deciduous, tanaman deciduous? Evergreen itu apa sih? Tanaman evergreen? Jadi apa sebenarnya untuk tanaman evergreen sendiri yang saya tahu, jadi tanaman yang selalu hijau dan tidak pernah kering gitu. Betul ya, jadi tanaman tidak pernah menggugurkan daun. Jadi mau musim apapun dia tetap hijau. Gitu. Sehingga tanaman ini kan daunnya kan rapat terus tuh kan, ada terus daunnya, sehingga untuk menjadi bidang vertikal dia lebih tahan dibandingkan dengan yang deciduous. Dan kalau tanaman merambat tentunya bermasa daun rapat, dapat merambat pada dinding, pagar atau bidang vertikal lainnya. Kemudian masuk yang selanjutnya adalah terkait perdu dan pohon ya. Masa daun dan ranting yang rapat padat sama, kemudian ditanam tentu secara massal atau berkelompok. Screen dan pengarah juga ya fungsinya, kemudian tentu tanaman evergreen juga akan lebih baik. Ini contohnya ya sebagai border membatasi antar ruang zona yang berbeda. Ini untuk yang tanaman-tanaman semak. Jadi selain itu juga dibentuk-bentuk ya, tidak tumbuh alami, kemudian dipangkas, dibentuk menjadi bentukan-bentukan berbagai macam ya agar dia lebih indah. Nah ini sebagai penghalang, tadi kan hanya sebagai border ya, pembatas. Nah ini penghalang. Kalau border kita masih bisa melihat apa ruang di sebelahnya. Nah kalau dia sebagai penghalang dia tidak bisa. Misalnya rumah ini ya, kita tidak bisa melihat halaman rumah di samping sini ya, kita tidak bisa melihat. Kita jalan di sini kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam di halaman rumah tersebut. Dan ada teknik-teknik yang selanjutnya akan dijelaskan ya. Ini sebagai screen juga penghalang yang menutupi view atau zona lainnya ya. Bisa menggunakan vertical garden atau vertical greenery juga ya. Jadi bisa menggunakan tanaman semak kemudian disusun sedemikian rupa secara vertikal atau menggunakan sebagai alat panjat dari tanaman tersebut ya. Jadi vertical greenery, vertical garden ini sebagai bentuk daripada bidang vertikal yang membantu tanaman-tanaman merambat ataupun tanaman-tanaman semak bisa merambat secara vertikal. Kemudian juga tanaman kita tahu ya bisa melembutkan atau memberi kesan melembutkan dari hardscape. Kalau misalnya bangunan ini tidak diberikan tanaman misalnya secara vertical greenery, maka dia akan lebih keras kelihatannya. Tapi kalau diberi tanaman, dia akan lebih lembut. Kesannya seperti itu. Ini sebagai pengarah, misalnya kalau di pohon ya, kalau tanaman jenis pohon ya, sebagai pengarah, ini kan terlihat ya ruangnya ya. Jadi ruang yang sebelah kiri, sebelah kanan, ini ruang jalannya terlihat, ini juga ruang pedestriannya terlihat ya. Kemudian sama, di sini juga ruang pedestriannya terlihat. Jadi bisa menciptakan tadi ruang-ruang tersendiri ya, karena memang dia sebagai bidang pembagi atau membuat bidang vertikal. Nah, tanaman yang dibentuk sebagai bidang vertikal ini ada 3 teknik ya. Pertama topiari, ya kalian tahu tadi yang dibentuk-bentuk tadi itu adalah topiari ya. Menjadi berbagai bentuk yang berbeda dari bentuk aslinya. Biasanya tanaman semak atau pohon yang daunnya padat itu digunakan sebagai dibentuk topiari. Kemudian ada parterre, sebuah area yang datar di taman dengan tanaman yang ditata dengan desain lebih formal. Jadi topiari tadi dibuat lebih banyak ya, kemudian disusun secara formal. Seperti itu, kemudian espalier tadi mengatur tumbuh tanaman di sepanjang penyangga horizontal untuk menciptakan cabang lateral ya, seperti itu. Ini biasanya dulu umumnya digunakan adalah tanaman buah ya, tanaman buah yang dibuat dengan sistem parterre ini untuk memudahkan panen ya, seperti itu. Kita akan lihat contohnya. Nah ini contoh topiari ya, berbagai bentuk, bisa bentuk replika manusia, ya, orang ataupun hewan-hewan ataupun bentukan-bentukan lainnya ya, geometri lainnya. Nah kalau ini contoh parterre ya, biasanya taman-taman Eropa ya, Leicester Garden dan lain sebagainya disusun, tanamannya dibentuk sedemikian rupa ya, sangat formal. Nah
Kalau sudah semasif ini disebut sebagai parteri. Dan ini yang terakhir yang contoh Australia. Contoh nih, dia tanaman kir tapi dipaksa tumbuhnya ya, horizontal samping ya. Ini pasti ada tekniknya ya, diberi kawat dan lain sebagainya untuk apa? Untuk memudahkan panen. Ya. Tapi ini juga sebagai bidang vertikal ya, tentunya seperti itu. Nah, sekarang ke bidang yang terakhir nih, bidang overhead oleh tanaman. Overhead adalah hal lainnya ruang outdoor ya. Bidang overhead transparan, misalnya bisa kanopi pohon, pergola yang dirambati tanaman, ya. Pohon dengan taji berbentuk kubah, bulat, kemudian menyebar ya. Biasanya dia akan lebih efektif sebagai bidang overhead ya. Tanaman merambat berdaun masif dan tumbuh cepat lebih efektif sebagai bidang overhead. Jadi tanaman merambat yang dia daunnya masif, yang bisa menutupi pergola-pergola itu lebih bagus ya, lebih efektif gitu digunakan sebagai bidang apa. Ini contohnya ya, pergola yang dirambati tanaman, ini kan tanaman rambat ya. Itu kemudian ditanami di ujung-ujung yang pergolanya, kemudian tanamannya akan merambat dan menutupi keseluruhan pergola dan akan memberikan ruang ya, menutupi ruang. Bisa sekalian sebagai bidang vertikal dan juga overheadnya juga ya. Apalagi kalau tanaman merambatnya ini yang digunakan, ini adalah tanaman yang dia juga punya fungsi estetik. Misalnya dia punya bunga yang warna-warni ya. Misalnya tanaman ini yang umumnya digunakan adalah tanaman kuku macan ya, Mucuna beneti ya, itu sangat bagus ya digunakan untuk bidang overhead. Kemudian ya pohon-pohon seperti dasa ya bisa digunakan pinggir jalan, ditanam kiri kanan, kemudian akan menutupi kanopinya ya, bertemu kanopi samping kanan dan kirinya bertemu dan kemudian memberikan ruang ya, langsung menutupi overhead di atasnya. Berikut ragam tajuk pohon ya sebagai bidang overhead dan juga bidang vertikal ya. Kita tahu ada bulat, kubah, kerucut, piramidal, oval, kolumnar, menyebar, menjuntai, bentuk V dan lain sebagainya. Ini contohnya kubah, bulat, kerucut, menjurai ya di sana ya. Kemudian bentuk V, menyebar, oval, dan juga bentuk kolumnar ya. Seperti itu. Ini contoh-contohnya. Kalau peneduh itu bagusnya kanopi yang seperti apa sih? Ya, bulat, kubah, menyebar, menjuntai, nah itu harus peneduh. Kemudian pengarah, kerucut, piramidal, oval, kolumnar, ya itu ditanam sejajar jalan ya. Itu bisa menjadi pengarah. Kemudian pembatas, biasanya kanopi pohon yang kerucut, oval, kolumnar, bentuk V, dan penutup screen kolumnar, oval, bentuk V itu ditanam masif sebagai fungsinya adalah untuk menutup atas screen ya. Ini contohnya pohonnya saman sebagai tajuk kubah, kemudian penaung ya, Calicium lessicans, kemudian agathis damara sebagai pengarah ya, pohon agathis. Kemudian juga ada bentuk oval ya, Tamarindus indica sebagai screen ya, kan dari atas ke bawah dia tertutup ya, dia bisa menutupi area belakang. Kemudian juga bentuk V sebagai pemberi aksen, sebagai pengarah ya, Ravenala ya, mungkin cuma satu-satunya di bentuk V ya, Ravenala ini. Kemudian juga ada Diolenes regia menyebar ya, jadi dia ya seperti kubah tapi dia lebih tidak terstruktur ya, seperti halnya Samania saman atau Perembes. Kemudian menjurai ya, jadi dia menjuntai-juntai ya ke bawah, ini misalnya Salix bilonica pemberi aksen. Kemudian kolumnar untuk pohon ansana ya sebagai pengarah. Jadi kalau ditanam pinggir jalan ini sangat cocok dan bagus. Oke, sampai sini ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke tugas progres tugasnya ya minggu 9 ini. Kan sebelumnya kalian sudah diberikan tugas ya di minggu 3 untuk mengeksplorasi tanaman-tanaman di kebun raya sampai nanti di minggu 10 nanti. Nah, minggu 9 ini kalian akan mengeksplorasi tanaman lanskap di kebun raya ya. Nanti kalian diberikan waktu sekitar 20 menit ya untuk ke kebun raya mengidentifikasi kira-kira tanaman-tanaman apa saja sebagai bidang overhead, sebagai bidang vertikal, sebagai bidang alas ya. Kemudian
mempresentasikannya di kelas ya, progres tugasnya seperti apa. Mengidentifikasi fungsi tajuk tanaman lanskap di kebun raya, jadi tajuk tanamannya ya, kemudian mencatat bentuk tajuk dan juga fungsinya dalam lanskap. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Baik, kalau cukup silahkan nanti ke kebun raya terlebih dahulu, nanti kembali lagi ke sini setelah 20 menit ya. Mungkin saya tutup dulu kelasnya, nanti kita lanjut lagi dengan presentasi ya. Nanti ada satu kelompok yang mungkin mewakili untuk presentasi di depan. Itu saja dari saya ya untuk kelas hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi ekspor kebun rayanya seru? Siap, baik ya. Oke, karena tadi sudah dijelaskan tugasnya, kemudian tadi sudah ke kebun raya juga ya, mengidentifikasi fungsi-fungsi arsitektural tanaman yang ada di kebun raya ITERA. Tadi kelompok 2 ya sudah memberikan tugasnya, silahkan nanti kelompok 2 untuk menjelaskan beberapa tanaman yang sudah dieksplorasi, kemudian apa bentuk tajuk atau kanopinya, serta fungsi arsitekturalnya seperti apa ya. Tadi kan juga sudah foto-foto ya, tugasnya sudah ada. Nanti perwakilan mungkin ya dari kelompok 2 atau mau maju semuanya juga boleh ya. Silahkan untuk kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sada dan selamat siang kepada rekan-rekan semua. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Utiningrum dengan NIM 28. Saya dengan Muhammad Kakak Pertama dengan NIM 68. Saya Maria Sulama dengan NIM 53. Saya Putri Desika dengan NIM 50. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tugas dari materi minggu ketiga sampai dengan minggu ke-9, yaitu fungsi arsitektural tanaman dalam lanskap. Nah, itu yang tugasnya yang pertama, itu kita disuruh melanjutkan eksplorasi tanaman yang ada di kebun raya ITERA, kemudian kita mengidentifikasi, kemudian kita mencatat bentuk tajuknya seperti apa, dan kemudian kita mencari tahu fungsinya itu seperti apa dalam lanskap. Mungkin ini kami bisa paparkan. Yang pertama, untuk nama lokalnya sendiri itu kami ada rumput gajah mini atau nama ilmiahnya bisa kita sebut Axonopus compressus F.P. Biauf. Nah, itu termasuk famili Poaceae dan dia diklasifikasikan tanaman dalam bentuk penutup tanah. Kemudian untuk tingginya sendiri, untuk tingginya sendiri itu bisa mencapai 5 sampai dengan 10 cm. Kemudian untuk bentuk tajuknya dia itu hamparan datar dan fungsi arsitekturalnya sendiri itu dia sebagai elemen lantai. Yang kemudian ada rumput Peking. Itu nama lokalnya bisa kita sebut rumput Peking. Kemudian nama ilmiahnya itu termasuk Agrotis stolonifera. Kemudian dia termasuk ke dalam famili Poaceae. Nah, dia itu termasuk ke dalam klasifikasi tanaman penutup tanah juga, sama seperti rumput gajah mini. Dan dia tingginya lebih tinggi daripada rumput gajah mini, yaitu dia bisa mencapai tinggi 5 sampai dengan 20 cm. Kemudian dia membentuk tajuknya itu menyebar, dan dia termasuk fungsi arsitektural yang sebagai penutup alas. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh yang pertama, saya akan menjelaskan tentang tanaman bunga kertas. Tanaman bunga kertas ini sendiri memiliki nama ilmiah yaitu Zinnia elegans. Dia termasuk famili Asteraceae, dan juga dia termasuk yang tadi saya bilang yaitu tanaman semak yang berukuran kurang lebih 0,3 sampai 1 meter. Dari bentuk tajuk atau kanopinya bunga kertas ini sendiri yaitu dia menyebar dan juga fungsinya pembatas. Untuk contoh bunganya seperti ini. Lalu setelah itu masih di tanaman semak, kita memiliki tanaman sepit udang. Sepit udang ini bernamakan ilmiah Helisonia pusitacorum. Dia masih termasuk famili Heliconiaceae dan klasifikasi tanamannya itu sendiri yaitu semak. Lalu ukurannya sendiri kurang lebih 1 sampai 3 meter. Dan bentuk tajuk atau fungsinya itu sama dengan bunga kertas, yaitu bentuknya menyebar dan fungsinya pembatas. Selanjutnya, nah di sini ada tanaman mondokaki atau nama ilmiahnya itu Tabernae mantana divaricata dengan famili Apocynaceae. Klasifikasi tanamannya itu
perdu dengan tinggi tanaman kurang lebih 1-2 meter. Bentuk tajuk atau kanopinya itu menyebar. Lalu fungsi arsitekturalnya itu sebagai pembatas. Lalu ada kembang merak dengan nama ilmiahnya itu Caesarpinia pulcherrima. Familinya itu Fabaceae. Klasifikasi tanamannya itu perdu. Tinggi tanamannya kurang lebih 3-4 meter. Bentuk tajuk atau kanopinya itu menyebar. Lalu fungsi arsitekturalnya itu sebagai penutup atau screen. Ini bagus. Selanjutnya. Di sini yang pertama ada pohon dengan nama Kamboja. Kamboja ini nama ilmiahnya adalah Plumeria sp. Lalu nama familinya adalah Apacinae nacoye. Lalu klasifikasi tanaman ini adalah pohon dengan tinggi tanaman kurang lebih 3-12 meter. Nah, bentuk tajuk atau kanopi dari pohon ini sendiri itu adalah menyebar. Lalu fungsi arsitekturalnya adalah peneduh. Yang kedua ada pohon palem sadeng. Nama ilmiah dari pohon ini adalah Saribus rotundifolius. Nama familinya adalah Arecaceae. Klasifikasi tanaman ini itu adalah pohon dengan tinggi tanaman kurang lebih 10-25 meter. Nah, bentuk tajuk atau kanopi dari pohon ini sendiri itu adalah bulat dan fungsi arsitekturalnya adalah peneduh. Lalu di sini ada foto contoh untuk pohon ini sendiri. Baik, udah ya? Baik, mungkin ada komentar-komentar sedikit ya dari apa yang disampaikan rekan-rekan semua. Mulai dari Plumeria ya, Kamboja. Jadi kalian sudah ke kebun raya tadi sudah mengidentifikasi ya, kalau Kamboja sendiri itu mulai dari tinggi tanamannya itu nggak sampai 12 ya, paling 3-6 meter saja paling tinggi ya. Jadi mau nanti catatannya seperti itu ya. Kemudian juga untuk yang perdu tadi ada juga ya, tadi bagian perdu terkait dengan pembatas ya. Nah, untuk tabernae ini ya, tabernae atau modokaki ini ya sebenarnya bukan masuk perdu ya, tapi masuknya semak ya. Nanti tolong diperbaiki ya. Memang dia bisa pembatas tapi tidak setinggi semak ya. Kemudian untuk yang terakhir ya, catatan saya terkait dengan kembang merak ya. Kembang merak ini adalah sebenarnya dia ya perdu benar, tapi tingginya 3-4 ya, paling 1-3 meter saja. Itu ya. Itu mungkin catatannya. Kita beri plus untuk kelompok 2 ya. Baik, silakan kembali duduk. Terima Baik. kasih teman-teman semua sudah mendengarkan penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin masih kurang atau perlu diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Kelompok 2 sudah selesaikan progres hasilnya ya. Nanti tolong diperbaiki ya catatan-catatan yang saya sampaikan tadi. Baik, sampai di sini ada yang ingin memberikan review terhadap materi kita, baik dari materi kuliah tadi ataupun dari hasil tugas tadi. Baik, ada yang ingin mereview materi kita hari ini apa saja yang kita sudah pelajari? Silahkan. Uti, boleh Uti. Jadi untuk materi pada minggu ini itu kita mempelajari fungsi arsitektural tanaman yang terkait dengan fungsi tanaman tersebut. Dia bisa menjadi komponen luar, yaitu misal ada bidang alas yang sebagai lantai, atau bidang vertikal itu sebagai pembatas atau barrier atau screen, dan itu ada bidang overhead itu sebagai atapnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam perkuliahan ini banyak salah kata ya, atau mungkin ada salah perbuatan saya. Semoga ilmunya bermanfaat yang didapatkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Demikianlah deskripsi dan cuplikan video pembelajaran mata kuliah tanaman dalam lanskap. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran saya sebagai dosen di program studi arsitektur lanskap Institut Teknologi Sumatera. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Institut Teknologi Sumatera, tim asesor, dosen dan mahasiswa yang telah membantu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.